Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya, kita berada dalam siri kematian dan kebangkitan Yesus. Dalam edisi ini, kita lihat doa Yesus di atas kayu salib. Nah, inilah doa-doa Yesus ketika ia berada di atas kayu salib itu. Dalam Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam Lukas 23 ayat 46, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan rohku. Dalam Matius 27 ayat 46, Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sekiranya Yesus adalah Tuhan, Yesus berdoa kepada siapa semasa dia disalibkan? Inilah soalannya. Yesus berdoa kepada siapa? Nah, sudah pastinya Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Nah, kalau Yesus itu adalah Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan? Kita telah membahas di edisi yang sebelum ini bahwa Yesus memiliki dua sifat, yaitu Yesus adalah manusia sepenuhnya dan Yesus juga adalah Tuhan sepenuhnya. Saudara boleh mendengar edisi yang sebelumnya itu ya, sekiranya ingin mendapat keterangan yang lebih lanjut. Jadi, yang berdoa di atas kayu salib itu adalah kemanusiaan Yesus. Sebab Yesus akan mati sebagai manusia. Dalam Ibrani bab 5 ayat 7 mengatakan, dalam hidupnya sebagai manusia yaitu Yesus, ia telah mempersembahkan doa ya dalam keadaannya sebagai manusia. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan kerana kesalehannya ia telah didengarnya. Kesalehannya itu adalah keilahian Yesus. Ya, maka dalam peranannya sebagai manusia, Yesus seperti manusia biasa akan berdoa kepada Allah Bapa. Ini juga menunjukkan kebergantungan yang sepenuhnya Yesus kepada Allah Bapa, baik dalam doa maupun dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini juga mengajar kita, mengajar semua umat manusia untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus di dalam kehidupan dan penderitaannya. Ya saudara, dalam peranan dan sifatnya sebagai manusia, ya, Yesus telah menunjukkan kasih dan belas kasihannya yang tak terhingga. Ya, Yesus itu adalah Tuhan sepenuhnya. Sifat ketuhanan Yesus itu tidak akan berubah. Tetapi saudara, Yesus telah memilih untuk merendahkan dirinya. Dan Yesus mengambil tempat manusia yang berdosa itu dan menanggung akibat dosa. Nah, Yesus melakukan semua ini semata-matanya untuk keselamatan umat manusia. Maka sebagai penebus, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban sempurna, ya, supaya kita dapat dipulihkan dalam perhubungan kita dengan Allah Bapa. Amin. Jadi saudara, inilah kemanusiaan Yesus yang mengambil tempat manusia. Yesus menjadi manusia, mengambil tempat manusia. Ya, contohnya kita lihat doa ini dalam Matius 27 ayat 46. Yesus berkata ini, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Saudara, tahukah saudara, doa ini sebenarnya adalah satu kutipan ayat yang diambil dari Mazmur 22 ayat 2. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, sebenarnya ini adalah doa dari Daud. Daud pada masa itu berada dalam keadaan penderitaan dan kesusahan yang sangat mendalam. Maka Daud berseru kepada Tuhan. Ya, dia merasa seolah-olah Tuhan telah meninggalkannya dalam saat-saat yang penuh kesakitan dan ujian. Maka apabila Yesus memetik kata-kata Daud di atas salib, Yesus dapat merasakan apa yang dirasakan Daud. Wow, saudara, maksudnya sebagai manusia yang mengambil tempat manusia, ya Yesus bukan saja dapat memahami, tetapi Yesus turut mengambil bagian dalam penderitaan manusia. Ya, Yesus dapat merasakan penderitaan setiap manusia karena Yesus telah mengambil bagian dalam penderitaan manusia yang bergumul dalam kesakitan, dalam kehilangan dan perpisahan yang paling mendalam. Yesus telah dapat merasakan semuanya itu. Nah, malah lebih daripada itu, Yesus telah merasakan kematian manusia. Tapi Yesus tidak tinggal mati. Nah, saudara, oleh karena Yesus juga adalah Tuhan, ini yang memungkinkan Yesus untuk bangkit dan mengatasi maut dan kematian dan membawa keselamatan bagi umat manusia. Haleluya. Jadi saudara, Yesus bukan saja memahami penderitaan manusia secara teori atau secara intelektual, tetapi secara pribadi Yesus mengalami semua yang dialami oleh manusia. Maka saudara, kita tidak boleh memberi alasan mengatakan, oh Tuhan tidak akan fahamlah perasaan saya. Tuhan itu Tuhan yang jauh sekali, di luar angkasa, di atas surga, hanya duduk di atas surga. Tuhan tidak akan mengerti pergumulan saya, tidak akan mengerti kesusahan saya atau kesakitan dalam hati saya sekarang. Tidak saudara, Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan karena itu, Ia dapat menjadi penolong kita yang setia. Amin. Nah, inilah yang dikatakan dalam Ibrani bab 4 ayat 15. Yang mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar yang dapat turut bersimpati dengan kelemahan kita. Karena Yesus telah merasakan dan mengalami segala sesuatu seperti kita, tetapi tanpa dosa. Haleluya. Dan selepas itu dalam ayat 16. Nah, sekarang Yesus mengundang kita untuk menghampiri takhta kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian ya saudara, agar kita dapat menerima pertolongan dan anugerah-Nya ya, terutamanya dalam masa pergumulan kita. Dan karena Yesus telah mengalami dan telah merasakan setiap aspek penderitaan manusia, ya sudah pasti Yesus dapat menolong kita. Wow, saudara, ini membuktikan kasih Allah kepada manusia, yaitu Yesus Tuhan menjadi manusia. Nah, ini menunjukkan tindakan kasih-Nya untuk menyelamatkan manusia, dan ini sekaligus memungkinkan kita semua sekarang untuk mendekati Allah dengan penuh keberanian. Haleluya. Puji Tuhan. Undangan kehadiran Tuhan telah terbuka untuk kita semua melalui apa yang Yesus telah lakukan untuk kita, yaitu melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Pintu masuk ke ruang Maha Kudus, ya, yang dahulunya dihaskan hanya untuk imam-imam besar, sekarang telah terbuka. Bukan saja untuk imam-imam besar, tetapi saudara, untuk kita semua yang percaya, untuk semua orang yang telah dikuduskan dan disempurnakan oleh darah Yesus. Haleluya. Ini bermaksud
kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan setiap masa, setiap waktu untuk menerima pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Bapa yang kami sembah, yang kami puji, yang kami hormat, yang kami muliakan, tinggikan namamu. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah membuka jalan bagi kami semua untuk dapat masuk ke dalam hadirat-Mu tanpa perlu rasa tertuduh atau bersalah. Karena Engkaulah yang telah menyelamatkan kami dan sempurnakan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang kudus. Ini adalah anugerah yang sangat besar, yaitu kami dapat masuk ke dalam hadirat-Mu, dapat menghampiri takhta kasih karunia-Mu untuk mendapat rahmat dan pertolongan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang dapat memahami dan menyelami segala-gala yang kami sedang lalui. Kesusahan kami, kesakitan kami, penyakit kami. Dan Engkau mendengar doa kami dan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya Tuhan, kami percaya kepada pekerjaan Tuhan Yesus. Dan karena itu kami dapat naikkan puji-pujian dan syukur dengan mengatakan, Engkaulah kekuatanku, kubu pertahananku, penyelamatku. Engkaulah Allahku, gunung batuku, tempat perlindunganku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.